warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM 858092615. Saya Yuni Wahyuli dengan NIM 858092693. Kami dari Universitas Terbuka BPJ Pontianak UT Tumbang Titi. Di video ini kami akan melakukan pengamatan modul 3 KP3, yaitu tentang pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan pengamatan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem di mana makanan dan minuman diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan nutrisi dan energi, yang nantinya nutrisi dan energi ini akan digunakan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta menunjang aktivitas sehari-hari seperti bernapas, bekerja, bergerak, dan belajar. Selain nutrisi dan energi, sistem pencernaan manusia pun akan menghasilkan limbah yang akan dikeluarkan melalui anus berupa tinja atau feses. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beragam organ penting, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, sampai anus. Semua organ ini akan bekerja sama dengan baik untuk mengolah dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itulah pengertian apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, kami akan melakukan pengamatan dan menjelaskan bagaimana proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Alat dan bahan untuk melakukan praktikum kali ini ada gambar sistem pencernaan, Dan juga ada buku praktikum. kemudian alat tulis. Sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Di mana proses pencernaan di mulut melibatkan pencernaan mekanik oleh gigi yang mengunyah makanan menjadi potongan kecil, dan pencernaan kimiawi di mana air liur yang menghasilkan kelenjar ludah memecah karbohidrat. Setelah makanan dikunyah dan tercampur dengan air liur, lidah mendorongnya ke kerongkongan untuk proses pencernaan selanjutnya. Lalu setelah dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Setelah makanan masuk ke kerongkongan, otot-otot di dindingnya akan berkontraksi dan berelaksasi secara bergelombang yang disebut gerakan peristaltik. Gerakan ini mendorong makanan ke bawah secara perlahan menuju lambung. Makanan membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk melewati kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan akan menuju ke lambung, di mana fungsi lambung menyimpan makanan sementara, mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi, serta mengatur pengosongan makanan ke usus halus. Lambung bekerja dengan cara mengaduk makanan melalui gerakan otot, memecahnya menggunakan asam lambung dan enzim seperti pepsin untuk protein, serta mengeluarkan makanan dalam jumlah terkendali ke usus halus untuk pencernaan lebih lanjut. Selanjutnya, proses pencernaan makanan akan terjadi di usus halus, di mana fungsi usus halus memecah makanan lebih lanjut dan menyerap nutrisi ke dalam aliran darah, yang kemudian digunakan tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan energi. Proses ini terjadi melalui 3 bagian. Yang pertama, duodenum yang mencerna makanan dibantu empedu dan enzim pankreas. Yang kedua, jejunum yang menyerap sebagian besar nutrisi, yaitu gula, asam amino, dan lemak. Yang ketiga adalah ileum yang menyerap sisa nutrisi penting seperti vitamin B12 dan garam empedu. Setelah usus halus akan menuju ke usus besar, kemudian dilanjutkan ke rektum atau anus, di mana fungsi usus besar menyerap air dan mineral dari sisa makanan, membentuknya menjadi feses padat dengan bantuan bakteri baik, serta memproduksi beberapa vitamin. Sedangkan anus bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh melalui proses buang air besar. Nah, itulah pengamatan serta penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang pencernaan makanan pada tubuh manusia. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton.